Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 119 sampai dengan 123 tentang larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Adapun penjelasan masing-masing ayat adalah sebagai berikut. Ayat 119 sampai dengan 121 menjelaskan penegasan hakikat risalah Nabi Muhammad SAW dan peringatan untuk tidak mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ayat 122 sampai dengan 123 menjelaskan perintah kepada Bani Israel agar mengingat nikmat-nikmat Allah atas mereka dan peringatan terhadap mereka perihal hari kiamat. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Sungguh, kami telah mengutusmu, Muhammad, dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah mengutusmu, wahai Nabi Muhammad, dengan kebenaran syariat yang terang dan agama yang lurus, sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang beriman tentang surga yang penuh kenikmatan, dan pemberi peringatan kepada orang-orang kafir tentang siksaan api neraka. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang kaum kafir yang menjadi penghuni-penghuni neraka sesudah engkau dengan sungguh-sungguh mengajak mereka beriman. Dalam pernyataan Allah ini terkandung hiburan bagi Rasulullah agar tidak kecewa dan berkecil hati terhadap apa yang telah dilakukannya. Kami mengutusmu, Muhammad, dengan membawa kebenaran sebagai berita kabar gembira bagi orang-orang beriman, sekaligus sebagai peringatan bagi orang-orang kafir. Kamu tidak lebih dari sekedar penyampai pesan-pesan suci risalah kami, dan kamu tidak akan ditanya mengapa para penghuni neraka itu enggan beriman. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Dan janganlah engkau, wahai Nabi Muhammad, bersusah payah mencari kerelaan orang-orang yang ingkar. Hal itu tidak mungkin, sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Nabi Muhammad, sebelum engkau meninggalkan agamamu dan berpaling mengikuti agama mereka yang mereka anggap paling benar. Karena itu, engkau tidak perlu melakukan apa yang mereka minta demi memperoleh kerelaan mereka. Tetapi, tetaplah engkau menghadapkan dirimu untuk mendapatkan kerelaan Allah. Tetaplah mengajak mereka kepada kebenaran dan katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah, yaitu agama Islam, itulah petunjuk, yakni agama yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu, yaitu kebenaran wahyu, sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Meski kitab ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, pada hakikatnya pesan ini berlaku umum bagi seluruh umat Islam. Janganlah kamu menyusahkan dirimu demi memuaskan para pembangkang dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi rela. Sungguh mereka itu tidak akan merelakanmu sehingga kamu mau menjadi pengikut agama yang dalam pandangan mereka itu berisi petunjuk. Katakan kepada mereka, tidak ada yang lebih benar daripada petunjuk yang diturunkan Allah dalam Islam. Barang siapa tergoda untuk mengikuti kehendak hawa nafsu mereka setelah mengetahui kebenaran yang kami turunkan kepadamu, maka sungguh mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong dari azab neraka selain Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah
yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab suci, yakni Taurat dan Injil, mereka membacanya dan mengikuti ajarannya sebagaimana mestinya. Mereka tidak melakukan perubahan apapun terhadap kitab suci itu. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, yakni kitab suci sebelum mengalami perubahan dengan iman yang sebenar-benarnya, di antaranya iman kepada para nabi, termasuk nabi terakhir Muhammad. Adapun mereka yang mengubah kitab suci dan tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang ingkar. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi dan celaka dalam pandangan Allah. Akan tetapi, masih ada di sana sebagian pengikut dari umat yang kepada mereka kami turunkan Taurat dan Injil, pengikut agama Yahudi dan Nasrani, yang mengkaji kitab suci mereka yang otentik dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka mengetahui mana yang palsu. Mereka beriman pada ajaran yang terkandung di dalamnya, yang berarti beriman pula pada Al-Quran. Barang siapa yang mengingkari kebenaran kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, yakni nenek moyang kamu dahulu. Di antaranya, nikmat berupa kebebasan dari kejaran Fir'aun, diutusnya banyak rasul, dan diturunkannya kitab-kitab suci. Dan di antara nikmat-nikmat itu, aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu, dengan banyaknya para nabi yang diutus kepadamu. Ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar sangat menyayangi hambanya. Meskipun Bani Israel telah berkali-kali melakukan pelanggaran, mereka tetap saja diajak dengan harapan mereka dapat percaya kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya ayat 123 mengingatkan mereka dan semua orang untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Hai Bani Israel, berimanlah, ingatlah akan keagungan karunia yang kami limpahkan kepada kalian. Kami telah memerdekakan kalian dari tirani Fir'aun. Kami mengirimkan buah man dan salwa. Kami mengutus nabi-nabi. Kami mengajarkan kitab suci dan berbagai karunia lainnya. Dan kami telah melebihkan derajat kalian di atas bangsa-bangsa lain sebagai poros kenabian dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan, membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan takutlah kamu dengan cara menjaga diri agar tidak mendapat siksa pada keadaan yang sangat mengerikan di hari kiamat, yaitu ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Pada hari itu, tebusan dalam bentuk apapun untuk menghindari siksa tidak akan diterima, dan bantuan maupun perantara tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Ini mengisyaratkan bahwa berbagai kenikmatan di dunia yang Allah berikan kepada Bani Israel dan umat lain tidak menjamin hal serupa akan Allah berikan kepada mereka di akhirat. Takutlah akan siksa Allah pada hari ketika tidak seorang pun mampu menolong diri sendiri, tidak ada tebusan, tidak ada syafaat, dan orang-orang kafir tidak punya penolong kecuali Allah.